Setelah resmi bercerai, putra saya hanya menyediakan sofa tua yang penuh debu di sudut rumahnya. Ironisnya, di hari yang sama, ia membelikan sebuah apartemen mewah untuk ibu mertuanya. Jika ibu ingin hidup nyaman, seharusnya ibu tetap bersama ayah, sindirnya tajam. Keesokan harinya, berbekal uang Rp20.000 di tangan, saya memutuskan untuk menghilang. Ketika akhirnya ia berhasil menemukan saya, Danu tak sanggup mempercayai pemandangan di hadapannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan langganan. Ikuti kisah saya hingga akhir dan sampaikan dari kota mana sahabat menonton, agar saya tahu seberapa jauh cerita ini telah menyebar. Nama saya Melati, usia 58 tahun. Baru sehari yang lalu, saya resmi berpisah dengan suami saya, Arman. Setelah 33 tahun pernikahan yang lebih banyak diwarnai luka daripada tawa, saya melangkah keluar dari rumah itu hanya membawa sebuah koper kecil dan map berisi surat cerai. Putra saya, Danu, satu-satunya anak saya, menyuruh saya tinggal di kediamannya. Istrinya, Anya, menyambut saya dengan senyum hambar. Ia tak banyak bicara, hanya mengangguk dan membuka pintu apartemen kecil itu tanpa menatap mata saya. Saya mengira mereka telah menyiapkan kamar, namun yang saya temukan hanyalah sebuah sofa panjang berdebu di ruang tamu. Di sampingnya terhampar selimut tipis dan bantal yang sudah kempes. Danu terlihat gugup saat saya berdiri terpaku di depannya. "Ibu bisa tidur di sini dulu, hanya sementara," ujarnya. Saya tak banyak bicara, saya hanya duduk berusaha menahan tubuh agar tidak roboh. Saya baru akan bertanya mengapa tidak di kamar tamu ketika Anya keluar dari kamar utama dengan ekspresi yang jauh dari ramah. Hari masih siang ketika mereka beranjak dari rumah. "Mau melihat unit apartemen baru yang kubelikan untuk Ibu Anya?" tanya Danu dengan bangga. "Ibu tahu kan, Ibu Lestari akhir-akhir ini sering sakit-sakitan, jadi beliau butuh kenyamanan lebih." Saya hanya mengangguk, apalagi yang bisa saya lakukan. Malamnya mereka kembali membawa belanjaan mewah. Di tengah makan malam saya berujar pelan, "Apartemennya bagus." Danu tertawa lalu menjawab, "Kalau ibu ingin hidup nyaman, seharusnya ibu tetap menikah dengan ayah. Jangan sok-sokan cerai. Kalau begini kan ibu malah menyusahkan diri sendiri dan anak-anak ibu." Aduh, perkataan itu menusuk lebih tajam dari silet. Saya menatap wajahnya, wajah yang dulu saya bela di hadapan semua orang. Anak yang saya peluk di hari demamnya, yang saya belikan buku saat tak cukup uang untuk membeli baju baru bagi diri sendiri. Anak yang saya bela bahkan ketika ayahnya berkata, ia tak akan jadi siapa-siapa. Kini anak itu memberiku sofa tua dan kalimat yang mengusirku lebih halus dari teriakan, namun jauh lebih menyakitkan. Malam itu saya berbaring di sofa, tidur tak kunjung datang. Mata saya terbuka menatap langit-langit. Di dada ada sesak yang tak bisa terurai. Saya tahu saya tak bisa tinggal di sini lama-lama, tapi saya juga tak tahu kemana saya harus pergi. Saya hanya tahu satu hal, besok saya harus menghilang. Pagi itu saya terbangun lebih awal dari biasanya. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 5. Danu dan Anya masih terlelap di kamar mereka. Saya duduk diam di ujung sofa, membungkus tubuh dengan selimut tipis yang bahkan tak cukup menahan dingin lantai. Di hadapan saya ada tas kecil berisi baju ganti dan dompet. Saat saya membuka dompet itu, isinya hanya 2 lembar uang pecahan 20 ribuan, sisa kembalian saat membeli mie instan beberapa hari lalu. Tak ada ATM, tak ada kartu, semua akses ke rekening termasuk hasil penjualan rumah dikuasai Arman karena dia yang mengurus semua surat sejak awal. Saya bisa saja menuntut hak saya, tapi saya tahu jika melawan, saya hanya akan kelelahan menghadapi sistem yang tak berpihak pada perempuan setengah umur tanpa pengacara. Tangan saya gemetar saat menyentuh dompet itu, Rp40.000. Itulah modal hidup saya sekarang. Saya membuka album foto yang saya sembunyikan dalam koper. Di halaman pertama ada foto Danu saat usia 5 tahun, tersenyum dengan gigi ompong, memeluk boneka rusat yang dulu saya betulkan dengan benang jahit. Air mata saya menggenang, namun tak saya tumpahkan. Ada perih yang rasanya terlalu tua untuk ditangisi. Pikiran saya melayang pada hari-hari di mana saya bekerja dari pagi hingga malam, menjahit baju di siang hari,
lalu menjadi kasir di toko swalayan kecil saat malam. Saya pernah mengantarkan nasi bungkus ke rumah-rumah demi tambahan uang kuliah Danu. Saya tak pernah meminta apapun sebagai balasannya. Tidak uang, tidak rumah, hanya hormat, hanya sedikit kasih. Dan hari ini anak itu memberi saya sofa. Anya, menantu saya, tak menyembunyikan ketidaksukaannya. Saya sering melihat cara dia seperti melihat beban yang seharusnya tidak ada. Ia tak suka saat saya memasak sendiri di dapur. Ia tersinggung saat saya menyapu lantai. Ia bahkan berkata pelan pada Danu yang sempat saya dengar, "Kalau ibumu terus di sini, aku bawa anak-anak pulang ke rumah mama saja." Danu diam, tidak membela saya, tidak juga menegur istrinya. Malam sebelumnya, saya sempat membuka pesan lama di ponsel. Ada satu dari Arman yang hanya berbunyi, "Jangan kira kamu menang hanya karena dapat surat cerai. Kamu cuma jadi perempuan tua tak berguna sekarang." Dan anehnya, saya tidak marah, tidak sakit hati. Pagi itu saya berdiri pelan-pelan. Saya membuka pintu apartemen tanpa suara. Saya selipkan album foto ke dalam tas. Saya hirup udara pagi yang dingin dan pahit. Lalu, saya melangkah keluar tanpa tahu kemana. Tapi satu hal saya yakin, saya tidak akan kembali. Langkah saya membawa tubuh ringkih ini ke trotoar terdekat. Langit masih suram, matahari bahkan belum terlihat. Saya berdiri mematung di halte, menunggu angkot pertama yang lewat. Uang Rp40.000 di tangan saya terasa seperti selembar harapan yang tipis dan mudah robek. Ketika angkot datang, saya naik tanpa bertanya kemana arahnya. Hati saya sudah tak peduli lagi. Saya duduk di pojok, menggenggam tas erat-erat. Pikiran saya berputar. Saya tak punya sanak keluarga. Ibu saya sudah lama meninggal. Ayah meninggalkan kami sejak saya kecil. Kakak lelaki saya hilang entah kemana sejak krisis ekonomi 20 tahun lalu. Saya sungguh sendirian. Angkot berhenti di terminal sebuah kota pinggiran. Saya turun. Udara di sini lebih lembab. Orang-orang mulai sibuk dengan gerobak terpal dan suara sayur-sayuran dilempar ke lantai pasar. Saya berjalan di antara mereka, memandangi dunia yang tak saya kenal, mencari celah untuk bertahan. Lapar mulai terasa. Saya mendekati warung kecil di pinggir pasar dan memesan nasi uduk sebungkus. Harganya Rp10.000. Saya makan di bangku kayu perlahan, seolah sedang menghitung setiap butir nasi. Sisa uang saya kini Rp30.000. Saya tak punya rencana, tapi semesta seolah memberi saya arah. Saat sedang mencuci tangan, saya melihat seorang nenek renta tiba-tiba limbung dan pingsan di dekat lapak pisang. Orang-orang hanya melihat lalu berlalu, entah karena takut atau tak mau repot. Naluriku bergerak tanpa pikir panjang. Saya menghampiri dan segera menopangnya. Bu, bangun Bu." Napasnya tersengal, matanya kosong, tapi ia masih hidup. Saya menepuk-nepuk pipinya. Panik, seorang penjual buah memberi saya air putih. Perlahan nenek itu sadar dan bergumam lirih. "Aku kehausan, lapar." Saya tak berpikir dua kali. Saya belikan air kemasan dan roti isi dari warung sebelah. Totalnya Rp9.000. Sisa uang saya tinggal Rp21.000. Tapi saya rasa untuk pertama kalinya dalam 2 hari, saya merasa tidak seburuk sebelumnya. Nenek itu akhirnya bisa duduk. Ia memandang saya dengan mata yang sayu namun hangat. "Namamu siapa, Nak?" "Melati, Bu," jawabku. Ia terdiam lama lalu tersenyum pelan. "Kalau kamu tidak keberatan, ikut saya sebentar. Rumah saya dekat. Saya tak bisa jalan sendiri." Saya menuntunnya melewati ganggang sempit. Kami tiba di sebuah rumah tua berpagar kayu. Catnya sudah mengelupas, tapi ada aroma hangat dari dalam, bukan dari makanan, melainkan dari kenangan. Saat saya memapahnya masuk, ia berkata pelan, "Namaku Nenek Riana. Dulu saya punya warung makan di sini. Sekarang sudah lama tutup. Tapi saya butuh seseorang untuk membantu jaga rumah. Kamu bisa tinggal kalau mau."
Saya berdiri kaku. Rumah itu memang tua, tapi jauh lebih manusiawi dari sofa yang kemarin saya tiduri. Saya menatap wajah lelah nenek itu. Dengan suara pelan saya menjawab, "Saya mau, Bu, asal saya tidak merepotkan." Dia tersenyum, "Justru saya yang butuh bantuanmu." Dan begitulah, dengan sisa uang Rp21.000, saya resmi menjadi penghuni rumah baru. Bukan rumah mewah, bukan milik darah daging saya, tapi rumah pertama yang menyambut saya tanpa menghakimi masa lalu saya. Rumah nenek Riana tidak besar, tapi cukup untuk 2 orang. Dindingnya dari kayu, lantainya dari semen yang sudah mulai retak di beberapa tempat. Tapi dibanding sofa berdebu dan tatapan dingin Anya, tempat ini seperti surga kecil. Di halaman belakang ada pohon jambu air yang buahnya jatuh berserakan, belum dipungut siapapun. Nenek Riana menempati kamar depan. Ia menyuruh saya tidur di kamar satunya, kecil tapi bersih. Di atas ranjang rotan masih ada selimut lipat yang hangat baunya. Tidak ada lemari, hanya rak kayu yang sudah melengkung dimakan usia. Hari-hari pertama saya membantu nenek Riana membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci piring, menyingkirkan tumpukan kardus dan koran lama yang sudah lembab. Di sudut dapur saya menemukan tumpukan peralatan masak lama yang berkarat. Ada wajan besar, ulekan batu, dan penggiling bumbu yang baunya masih menguar meski tak pernah dipakai bertahun-tahun. Dulu, disinilah aku menghidupi 5 orang cucu, kata nenek Riana suatu malam sambil menyeruput teh. Warung makan rasa Riana namanya. Pembelinya bukan hanya warga pasar, tapi juga pegawai kecamatan, sopir truk, sampai turis yang nyasar. Tapi sejak lututku lumpuh separuh, aku tutup. Gak ada yang bisa meneruskan. Saya hanya mengangguk, tak ingin terlalu banyak bertanya. Tapi jauh dalam hati, saya penasaran. Warung yang bisa bertahan bertahun-tahun pasti menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa. Mungkin kenangan, mungkin juga cinta. Suatu pagi saat nenek Riana tidur, saya memberanikan diri membuka gudang kecil di samping dapur. Di sana saya menemukan buku resep tua berisi catatan tangan yang masih bisa terbaca. Tulisan-tulisan itu rapi, nyaris seperti ditulis oleh guru sekolah. Saya membuka halaman acak dan tertumbuk pada satu menu, sayur lengko kuah rempah, andalan pelanggan hari Jumat. Saya membaca resep itu berkali-kali. Bahannya tidak rumit, sebagian besar masih ada di dapur. Santan, lengkuas, bawang merah, daun salam, kencur. Hanya satu yang tidak ada, ikan salai, bahan utama kuahnya. Sore itu saya keluar ke pasar, berjalan perlahan menyusuri lorong-lorong becek dengan uang pinjaman Rp5.000 dari nenek Riana. Saya bertanya satu persatu pedagang, sampai saya menemukan seorang kakek tua yang menjual ikan salai yang nyaris busuk. Karena tak laku, ia memberikannya hanya dengan harga Rp3.000. "Buat apa, Bu?" tanyanya. "Buat menghidupkan dapur," jawabku pelan. Malam itu saya memasak diam-diam. Saya kira tangan saya sudah tumpul karena bertahun-tahun hanya menyentuh setrika dan kasir swalayan. Tapi ternyata ingatan saya masih kuat. Aroma rempah itu menguar dan menyusup ke tiap sudut rumah. Bahkan nenek Riana yang sedang tidur bangun dan duduk di kursinya mengendus pelan. "Ini bau masakan saya dulu," gumamnya lirih. Saya membawa semangkuk kuah sayur lengko ke hadapannya. Ia mencicipi 1 sendok, lalu terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Rasanya sama. Dan malam itu, saya dan nenek Riana makan seperti 2 perempuan yang baru saja menemukan kembali bagian hidup mereka yang sempat hilang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa berguna kembali. Bukan sebagai istri yang harus kuat, bukan sebagai ibu yang harus sabar, tapi sebagai diri saya sendiri. Melati, perempuan yang punya rasa dan tangan yang masih bisa menciptakan kehangatan. Tiba-tiba muncul sebuah pikiran yang membuat jantung saya berdetak lebih cepat. Bagaimana kalau warung ini kita hidupkan lagi? "Apa tahu waras?" tanya nenek Riana pagi itu sambil memijat kakinya yang bengkak. Saya hanya tersenyum, duduk di bangku panjang dekat jendela dapur. "Waras, Bu, justru karena saya waras. Saya tahu kita tidak bisa selamanya hidup dari sisa beras dan uang pas-pasan yang sebentar lagi habis."
Nenek Riana menatap saya lama. Ada keraguan di matanya, tapi juga kilat kecil yang seperti bangkit dari tidur panjang. Warung itu mati sejak cucu-cucuku memilih kerja di kota dan lupa jalan pulang, gumamnya. Saya sudah 10 tahun tak pegang sendok sayur. Tapi lidah ibu belum mati, potong pelan, dan saya masih bisa masak. Kita tak usah buka besar-besaran, cukup satu meja, 2 bangku, 1 panci. Kita hidupkan rasa Riana, walau cuma dari emper dapur. Ia tertawa pendek lalu batuk, tapi kali ini batuknya bercampur haru. Kamu benar-benar gila, tapi gila yang hangat. Kami mulai dengan sederhana. Saya bersihkan teras depan, cuci piring-piring lama, gosok panci dengan sabut kawat sampai mengkilap. Kami hanya menyiapkan 2 menu, sayur lengko kuah rempah dan nasi goreng hitam daun jeruk. Resep kedua itu juga dari buku tua. Konon dulunya hanya dibuat untuk pelanggan tertentu yang datang dari luar kota. Modal kami berasal dari hasil penjualan 2 panci aluminium dan 1 cangkir antik yang tak pernah dipakai. Totalnya Rp50.000. Itu cukup untuk membeli beras, santan, dan bumbu dasar. Hari pertama buka, tidak ada yang datang. Saya duduk di kursi plastik menunggu sambil mengipas arang. Dari jauh, beberapa anak kecil lewat dan mencium bau masakan, tapi hanya mengintip. Hari kedua, seorang ibu tua yang lewat memesan 1 bungkus nasi. Ia duduk sambil mengunyah pelan. Saat suapan terakhir, ia bertanya, "Ini warung lama Nenek Riana ya, yang dulu rame banget waktu aku masih dagang di sini?" Saya mengangguk. "Dibuka lagi 1 minggu ke depan, Bu, cuma 2 menu." Esok harinya, pembeli bertambah jadi 3, lalu 5, lalu 7. Seminggu kemudian, kami kehabisan bahan di jam 11. "Aku tidak mengira rasa itu masih dicari," kata Nenek Riana dengan mata berkaca-kaca. "Bukan hanya rasa, Bu, tapi ingatan." Seorang lelaki paruh baya bernama Pak Herman, mantan sopir truk pengantar barang, bahkan datang hanya karena mencium aroma kuah dari seberang pasar. "Ini bau masa mudaku," katanya sambil tergelak. Saya mulai memperkenalkan diri sebagai Bu Laras, bukan Melati. Bukan untuk menyembunyikan, tapi untuk memulai ulang. Nama itu saya ambil dari buku resep Nenek Riana yang ditandatangani dengan inisial LR. Dari hari ke hari, warung kecil kami menjadi bisik-bisik pasar. Orang-orang tak percaya warung tua itu bisa kembali hidup. Bahkan ada yang bilang, itu warung yang ditinggal cucunya dan bangkit cuma sama 2 orang tua. Tapi saya tahu, bukan warungnya yang bangkit, sayalah yang hidup kembali. Setelah ditendang dari rumah sendiri, dihina oleh darah daging, dan ditinggal tanpa tempat pulang. Saya menemukan rumah di atas tungku dapur dan aroma rempah. Dan perlahan tanpa mereka sadari, nama saya mulai dikenal kembali. Bukan sebagai istri Arman, bukan sebagai ibunya Danu, tapi sebagai Bu Laras, penjaga rasa yang nyaris dilupakan. Pagi itu, sebelum ayam jantan di gang belakang berkokok, saya sudah berdiri di dapur. Ulekan batu menari di bawah telapak tangan saya. Tangan ini sudah terbiasa dengan irama bumbu, cabai merah, kemiri, kencur, bawang putih. Tiap pagi, dapur kami bergema dengan suara kayu patah dan angin dari tungku yang menyala. Asap pertama yang naik menjadi penanda bahwa hari baru telah dimulai. Warung kecil kami tak punya nama besar, tak ada papan, hanya selembar kertas sobek bertuliskan nasi lengko dan goreng hitam Bu Laras. Tapi pelanggan mulai berdatangan, dari penjaga toko hingga pedagang sayur, dari petugas keamanan hingga ibu-ibu pengurus pengajian. Beberapa bahkan datang dari luar pasar, hanya karena mendengar cerita ada warung kecil yang masakannya bikin kamu diam waktu mengunyah. Satu dari mereka adalah Mbak Ratna, mantan pelanggan warung Riana 10 tahun lalu. Kini ia seorang guru. Setelah mencicipi nasi goreng hitam, ia memotret piringnya dan mengunggahnya ke grup media sosial komunitas pasar. Tak lama, warung kami viral di lingkaran kecil kampung ini.
Pagi-pagi, kursi plastik sudah penuh, bahkan ada yang rela duduk di trotoar hanya untuk semangkuk kuah lengko. Saya dan Nenek Riana tak punya pegawai, semuanya kami kerjakan sendiri, belanja, memasak, mencuci. Tapi lelah itu menyenangkan, ada arti di balik keringat kami. Suatu hari, saat menutup warung, Nenek Riana menyerahkan sebuah amplop. Ini bagianmu, katanya. Di dalamnya ada 3 lembar 100 ribuan. Saya tertegun. Bu, saya tinggal di sini, makan di sini, nggak pantas nerima uang sebanyak ini. Tapi kamu bukan cuma tamu, Laras, katanya tegas. Kamu bagian dari warung ini sekarang. Sejak hari itu, warung kami bukan lagi sekedar tempat jualan, ia menjadi tempat bercerita. Para pelanggan curhat tentang hidup mereka, anak-anak mereka yang merantau, tentang suami yang pergi tanpa kabar, tentang rasa sepi yang hanya bisa diredakan oleh sepiring makanan hangat. Dan di antara semua kisah itu, saya mendengar satu nama yang tak asing, Anya, seorang pelanggan menyebutkan bahwa istri temannya bekerja di dinas sosial dan sedang sibuk mempersiapkan acara pelatihan UMKM kuliner. Salah satu peserta yang akan diundang katanya bernama Anya Adrianti, dikenal karena postingan mewah tentang kehidupan rumah tangganya dan ibu mertuanya yang tinggal di apartemen mewah. Saya terdiam, saya tahu itu Anya, menantu saya, dan berarti Danu tak jauh. Mereka hidup nyaman, berlenggang di media sosial, sementara saya di sini menakar cabai demi rasa. Tapi tidak ada dendam dalam dada saya malam itu, hanya satu tekad, kalau tak bisa dipeluk anak sendiri, biarlah saya dipeluk orang-orang asing yang menghargai setiap sendok perjuangan saya. Saya berdiri menatap bulan dari jendela dapur dengan tangan beraroma bawang dan hati yang kembali berdenyut. Saya tahu perjalanan ini baru dimulai. Sudah lebih dari sebulan sejak saya melangkah keluar dari pintu rumah Danu tanpa menoleh lagi. Sejak itu, tak satu pun panggilan atau pesan saya terima. Ponsel saya mati sejak hari kedua dan saya rasa dia pun tak bersusah payah mencari saya. Tapi pagi itu suasana pasar berbeda. Warung kami baru selesai melayani antrian ketika seorang pemuda berpakaian rapi berdiri di depan meja. Ia memandangi sekeliling warung kami bukan seperti pelanggan lapar, melainkan orang yang mencari sesuatu. Ia mendekat lalu berkata pelan, "Bu, ini benar warung Bu Laras yang viral itu?" Saya mengangguk sambil menyeka tangan dengan lap. "Boleh saya pesan nasi goreng hitam dan sayur lengko? Dua-duanya dibungkus." "Boleh, tunggu sebentar ya." Nada bicaranya sopan, bahkan terlalu sopan untuk orang pasar. Tapi saat saya kembali ke dapur, jantung saya berdetak tak beraturan. Suara itu, caranya berdiri, lengannya, semuanya terlalu mirip Danu. Saya intip dari sela dinding dapur. Wajahnya sedikit lebih tirus, rambutnya lebih pendek, tapi itu Danu, anak kandung saya. Tangan saya gemetar saat mengangkat nasi dari pengukus, tapi saya menahan diri. Saya tak ingin muncul sebagai ibu yang kembali menuntut belas kasih. Saya sudah janji pada diri sendiri, saya akan berdiri dengan nama saya sendiri, bukan sebagai embel-embel siapapun. Saya paketkan makanannya, lalu kembali ke meja depan. Nasi goreng hitam dan sayur lengko, Rp50.000. Ia menyodorkan uang tanpa menatap mata saya. Saat ia menerima bungkusan, ia berkata sambil tersenyum kecil, "Ini rasanya seperti masakan ibu saya. Dulu beliau sering masak begini." Saya hanya tersenyum. "Semoga rasanya bisa mengobati rindu, Nak." Ia mengangguk lalu pergi membawa bungkusan itu dengan langkah lambat. Saya berdiri diam memandangi punggungnya yang menjauh. Ingin rasanya memanggil, ingin rasanya memeluk, tapi saya tahan semuanya. Nenek Riana menghampiri saya dari dalam. "Itu tadi anakmu." Saya menatap lantai, menahan napas yang tersangkut. "Iya, tapi dia tak mengenaliku." Nenek Riana mengangguk pelan, matanya berkaca. "Kadang orang yang paling dekat justru yang paling buta. Tapi biarlah, kau sudah jadi Laras sekarang. Jangan biarkan kesakitan lama mencuri damai barumu." Saya duduk dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, air mata jatuh di pipi saya. Bukan karena sakit,
tapi karena kenyataan bahwa darah daging saya sendiri telah melupakan wajah ibunya. Namun, ada satu hal yang saya rasakan lebih kuat dari sedih. Saya tidak ingin dia mengenaliku sebelum saya berdiri sepenuhnya sebagai diri saya sendiri. Dan hari itu, saya bekerja lebih keras dari biasanya, membersihkan dapur, menyapu halaman, memasak lebih banyak. Bukan karena ingin diakui, tapi karena saya tahu cepat atau lambat dia akan kembali. Dan saat itu terjadi, saya ingin dia melihat siapa yang benar-benar pernah dia tinggalkan. Di sebuah apartemen mewah di pusat kota, Ibu Lestari, ibunya Anya, duduk di kursi malas sambil memoles kuku. Di depannya, Anya sedang menyuapi anak sulungnya sambil bermain ponsel. Danu berdiri di dekat jendela, wajahnya murung. Aku merasa ibuku pasti tersinggung. Masa aku biarkan dia tidur di sofa, gumam Danu lirih. Anya menoleh, menghela napas panjang. Sayang, kamu jangan terlalu larut. Dia yang pergi sendiri tanpa pamit. Sudah sebulan lebih nggak ada kabar. Itu namanya drama, bukan tanggung jawab. Ibu Lestari tersenyum sinis lalu ikut bicara. Dari awal aku bilang, Melati itu perempuan yang manja dan keras kepala. Dia pikir dunia masih berputar di sekelilingnya. Padahal zaman sudah berubah. Kita nggak bisa terus-terusan mengurus perempuan tua yang, maaf ya, tak tahu diri. Danu menunduk. Tapi dia ibuku, ibu kandung. Iya, potong Anya. Tapi kamu sudah punya istri dan anak. Keluarga barumu harus jadi prioritas. Ibu Lestari menambahkan dengan suara lembut tapi dingin. Kalaupun dia ada di jalanan sekarang, itu pilihannya sendiri. Mungkin sedang mencari simpati. Jangan sampai kamu dimanfaatkan rasa bersalah, Danu. Danu memejamkan mata. Bayangan wajah wanita tua di warung itu, Bularas, kembali muncul di benaknya. Tatapannya terlalu akrab, suaranya terlalu hangat, dan rasa nasi goreng hitam itu persis buatan ibunya. Malam itu, diam-diam, Danu membuka foto-foto masakan dari warung kecil itu, yang sempat diunggah orang-orang di media sosial. Ia membandingkan bumbu, cara plating, bahkan potongan cabai hiasnya. Lalu ia menemukan satu foto tak sengaja. Seorang pelanggan mengunggah gambar dapur warung dari jauh, dan di sana, samar-samar ada perempuan tua berkebaya sederhana sedang mengaduk panci besar. Mata Danu membelalak, tangannya gemetar saat memperbesar gambar. Wajah itu mirip sekali dengan ibunya. Ia berdiri dari kursi. Anya, aku harus keluar sebentar. Anya mengernyit. Keluar malam-malam begini, mau kemana? Aku mau pastikan sesuatu. Anya berdiri juga. Tunggu, jangan bilang kamu masih mikirin ibu kamu yang pergi itu. Kamu yakin dia nggak cuma bikin sandiwara biar kamu merasa bersalah? Danu diam, tapi di dadanya ada sesuatu yang menekan begitu kuat, lebih keras dari segala logika yang coba ditanamkan Anya dan Ibu Lestari. Ia mengangguk singkat lalu melangkah keluar. Ibu Lestari menggeleng pelan sambil memandang Anya. Lihat apa ku bilang, perempuan tua itu akan jadi hantu yang terus menghantui kalian. Dia mungkin tak punya rumah, tapi dia tahu cara menanam luka. Anya menggenggam ponselnya erat-erat. Kalau dia benar-benar balik, kita pastikan dia tidak bisa merebut Danu dari kita. Dan malam itu, 3 orang menatap langit yang sama dari 3 tempat berbeda. Anya dan ibunya dari apartemen hangat penuh lampu. Danu dari jok mobil yang melaju ke pinggiran pasar. Dan saya, Melati, atau yang kini dikenal sebagai Bularas, sedang duduk di dapur menyiapkan adonan sambal untuk esok pagi, tanpa tahu bahwa badai akan segera datang kembali, bukan dari mantan suami, tapi dari mereka yang pernah saya cintai tanpa syarat. Pagi itu, hujan turun rintik-rintik, langit kelabu, pasar sepi dari biasanya, tapi warung kecil kami tetap menyalakan tungku. Aroma bawang goreng dan daun jeruk menguar dari dapur sempit. Nenek Riana duduk di bangku rotan, menggulung sarung di lututnya sambil meracik sambal terasi kesukaannya. Jam lewat, seorang pria datang dengan langkah pelan, jaketnya setengah basah, rambutnya sedikit acak. Danu. Tapi kali ini ia tak sekedar lewat, ia duduk, ia menatap saya, bukan sekedar pelanggan yang memesan, tapi mata anak yang mencari jawaban. Bularas ya? Tanyanya. Saya tersenyum menahan detak jantung. Iya nak, mau pesan apa? Nasi goreng hitam, tapi boleh kalau saya lihat cara ibu masaknya? Saya terdiam sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Kalau kamu tahan dengan dapur penuh asap, silahkan ikut ke belakang.
Ia berjalan mengikuti saya ke dapur. Ruang sempit itu hanya muat 2 orang berdiri berdampingan. Saya mulai memanaskan minyak, menumis bumbu, menambahkan irisan cabai dan daun jeruk. Tangan saya bergerak otomatis seperti biasa. Tapi saya tahu satu pasang mata di samping saya tak berhenti memperhatikan saya dengan tajam. "Boleh saya tanya sesuatu, Bu?" Suaranya agak bergetar. "Silahkan. Dari mana Ibu belajar masakan ini?" Saya menyendok nasi ke wajan, mengaduk dengan hati-hati. Dari seorang perempuan tua yang hidupnya habis untuk keluarganya, tapi keluarganya tak pernah benar-benar tahu betapa keras dia berjuang. Sunyi mengisi ruang di antara denting sendok dan api. Saya tak menoleh. Saya tahu kalau saya menatap wajah Danu sekarang, saya tak akan sanggup menahan air mata. "Nama Ibu benar Bu Laras?" tanyanya lagi perlahan. Saya tersenyum. "Itu nama yang orang sini kenal." Ia terdiam lama. "Makanan ini sama persis seperti yang ibu saya buat waktu saya kecil." Saya memindahkan nasi goreng ke piring, memberinya 2 iris mentimun dan sejumput bawang goreng. "Kadang rasa tak pernah bohong," kataku. "Dia menyimpan ingatan lebih baik dari kepala kita sendiri." Danu duduk di bangku dapur. Ia menatap piringnya tak langsung makan, hanya diam seperti sedang menata ulang semua potongan kenangan. Saya berpaling, saya harus, karena jika tidak, saya akan mengatakan segalanya terlalu cepat dan saya belum siap. Saat Danu pamit, ia menatap saya sekali lagi dan berkata, "Bu, terima kasih. Saya belum pernah merasa sepuas makan seperti ini sejak ibu saya pergi." Saya hanya mengangguk. Setelah dia pergi, Nenek Riana masuk sambil membawa 2 gelas teh hangat. Ia meletakkannya di meja dan duduk di sebelah saya. Tak banyak bicara, hanya mengusap tangan saya yang masih menggenggam sendok. "Kamu masih sanggup diam?" tanyanya lirih. "Harus," jawabku. "Padahal dia nyaris mengenalimu." Saya menatap api yang masih menyala di bawah wajan. Biarkan dia meraba jalannya sendiri. Kalau cinta memang masih ada, dia akan menemukanku. Bukan karena aku ibunya, tapi karena dia akhirnya melihat siapa aku yang sebenarnya. Dan hari itu, saya bekerja seperti biasa, tapi di dada saya ada pintu yang hampir terbuka. Pintu yang hanya akan saya biarkan dibuka ketika ia benar-benar siap untuk melihat saya dengan mata yang baru, bukan sebagai Bu Laras, tapi sebagai melati, ibu yang dulu ia abaikan. Tak ada yang menyangka warung kecil di ujung pasar itu akan menarik perhatian siapapun di luar wilayah ini. Tapi satu unggahan dari pelanggan bernama Mbak Ratna tentang rasa yang membangkitkan memori dan pelayanan dari 2 perempuan tua yang senyumnya lebih hangat dari kuah lengko menyebar kemana-mana. Seminggu kemudian, seorang perempuan muda berjas dan berkartu nama datang ke warung. "Saya dari panitia Festival Kuliner Tradisi Nusantara, Bu. Kami ingin mengundang warung Bu Laras sebagai salah satu peserta kehormatan. Kami khusus mencari masakan lokal yang bertahan melawan zaman." Saya tercekat. Nenek Riana bahkan nyaris menjatuhkan ulekan dari tangannya. "Tapi kami cuma warung kecil," ucapku setengah ragu. "Justru karena itu, kami ingin memperlihatkan rasa yang bertahan bukan karena kemasan, tapi karena jiwa." Festival itu akan diadakan di alun-alun kota, lengkap dengan liputan media dan juri dari berbagai daerah. Semua biaya ditanggung panitia. Kami hanya diminta membawa 1 menu andalan dan 1 cerita. Malam sebelum hari H, saya duduk di depan cermin kecil yang tergantung di dinding kamar. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, saya mengenakan kebaya coklat tanah yang dulu saya pakai di acara perpisahan Danu sebelum dia kuliah ke luar negeri. Saya menjahit kebaya itu sendiri malam-malam setelah pulang dari kasir swalayan. Di luar, suara Nenek Riana melatih pidato pendeknya terdengar samar. "Kita nggak bercerita untuk menang, kita cerita supaya dunia tahu ibu-ibu kaya kita masih hidup," katanya sambil tertawa kecil.
Hari itu tiba, tenda warung kami paling kecil di antara peserta lain. Tapi justru itu yang menarik. Orang-orang antri bukan hanya karena penasaran, tapi karena aroma kuah dan nasi goreng hitam kami yang menusuk hidung dan hati sekaligus. Saya berdiri di belakang meja, melayani sambil senyum. Kamera dari stasiun lokal merekam. Seorang jurnalis bertanya, "Bu Laras, dari mana Ibu belajar memasak seperti ini?" Saya menatap lensa kamera dan menjawab pelan namun mantap. Dari Hiduk, dari dapur kecil yang menyimpan air mata dan ketulusan, dari luka yang diajari sabar, dan dari punggung yang tak sempat rebah karena anak harus makan. Di tengah riuh, Danu berdiri di kejauhan, di balik kerumunan. Matanya menatap saya tak berkedip. Ia melihat kebaya itu, suara itu, gerak tangan saat menyendok kuah. Tak ada keraguan lagi. Ia tahu, wajahnya pucat, matanya merah. Ia maju beberapa langkah lalu berhenti, tak sanggup bicara. Sementara orang-orang terus memotret, menyuap, memuji, dan merekam. Tapi saya tak menoleh ke arahnya. Saya tetap berdiri di depan wajan, menyendok nasi, membubuhkan bawang goreng, dan melayani orang-orang yang sebelumnya tak mengenal saya, tapi menghormati saya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya dilihat bukan sebagai istri, bukan sebagai ibu, tapi sebagai diri saya sendiri. Melati, perempuan yang mereka kenal sebagai Bu Laras, yang bangkit dari sofa tua menjadi penghidup rasa yang hampir punah. Langit menjelang sore berubah jingga ketika tenda kami dipenuhi sorak dan tepuk tangan. Pembawa acara menyebut warung kami sebagai bintang kejutan festival dan panitia memberikan piagam penghargaan atas dedikasi kami menjaga rasa lokal. Saat saya melangkah naik ke panggung kecil untuk menerima penghargaan, tangan ini sedikit gemetar. Bukan karena gugup, tapi karena saya bisa merasakan sorot mata Danu dari kejauhan menembus ribuan pasang mata lainnya. Saya berdiri di depan mikrofon, memegang piagam di tangan kiri, lalu membuka suara. Saya bukan siapa-siapa, hanya perempuan tua yang pernah merasa ditinggal, pernah kehilangan rumah, dan hampir kehilangan dirinya sendiri. Tapi dapur kecil dan rasa yang tulus menyelamatkan saya. Saya persembahkan ini untuk semua perempuan di luar sana yang pernah dipinggirkan, tapi tetap memilih untuk tidak membenci. Perempuan yang diam-diam tetap menyajikan cinta, bahkan saat ia tidak lagi dihargai. Di tengah tepuk tangan itu, saya melihat Danu berlutut, menutup wajah dengan tangannya, menangis seperti anak kecil yang kehilangan sesuatu yang berharga. Beberapa orang menoleh padanya, bertanya-tanya, tapi ia tidak peduli. Ia tetap menangis, diam-diam tapi penuh penyesalan. Lalu perlahan-lahan ia bangkit, mendekati panggung, menembus kerumunan, menatap saya dari bawah panggung. "Ibu," suaranya nyaris tak terdengar, tapi saya mendengarnya. "Ibu, ini ibu kan?" Saya turun dari panggung dengan langkah mantap. Para penonton memberi jalan. Danu berdiri di hadapan saya. Wajahnya basah, lututnya gemetar. "Kenapa ibu nggak bilang? Kenapa ibu sembunyi?" Saya menatapnya lama. Bibir saya ingin bicara, tapi hanya satu kalimat yang keluar. "Karena ibu ingin kamu melihat, bukan hanya tahu." Danu terisak. Ia meraih tangan saya lalu tiba-tiba berlutut di hadapan saya. "Ibu, maaf, saya anak durhaka." Orang-orang di sekitar kami terdiam, menyaksikan adegan itu dengan bisu. Beberapa mulai menitikkan air mata. Kamera-kamera memotret tanpa henti. Tapi saya tak tergesa memaafkan. Saya hanya menyentuh kepalanya dengan lembut, seperti dulu ketika ia kecil dan mimpi buruk membuatnya menangis tengah malam. "Ada luka, Danu," kataku pelan, "yang tak bisa disembuhkan hanya dengan pelukan. Tapi kalau kamu mau sabar, mungkin kita bisa merajut ulang sedikit demi sedikit." Danu mengangguk cepat, memeluk kaki saya, menggenggamnya seolah takut saya akan pergi lagi. Dan hari itu, anak yang pernah menyingkirkan saya dari rumahnya bersimpuh di kaki saya di hadapan semua orang. Tapi saya belum pulang, belum waktunya. Malam itu setelah festival selesai dan para panitia mulai membereskan tenda, Danu masih duduk di bangku panjang depan warung darurat kami. Lampu-lampu mulai dipadamkan satu persatu, tapi ia belum juga beranjak.
Ia diam seperti anak kecil yang takut ditinggal ibunya di tengah keramaian. Saya duduk di sebelahnya, membuka termos kecil, menuangkan teh jahe ke 2 cangkir plastik lalu menyerahkan satu padanya. "Terima kasih, Bu," gumamnya. Pelan sekali. Beberapa saat kami hanya diam. Danu memainkan cangkir itu, tak sanggup menatap langsung ke mata saya. Aku bahkan gak ingat kapan terakhir kali ibu masakin aku," katanya lirih. Dan ternyata rasa itu selama ini yang aku cari, tapi aku malah ngusir ibu dari hidupku. Saya menghela napas perlahan. "Kamu tidak mengusir, Danu, kamu hanya tidak membuka pintu." Ia menoleh. "Tapi ibu gak marah." Saya tersenyum kecil. "Marah pernah, sakit pasti, tapi yang lebih besar dari itu semua adalah kecewa. Karena aku membesarkan anak bukan untuk disisihkan begitu saja setelah aku tak berguna lagi." Matanya kembali basah. "Anya, Ibu Lestari, semua yang mereka bilang tentang ibu, aku telan begitu saja. Aku percaya mereka. Aku diam waktu Anya bilang ibu cuma beban. Aku diam waktu ibu disuruh tidur di sofa. Padahal dulu ibu gak pernah membiarkan aku tidur lapar, bahkan saat ibu sendiri gak makan." Saya tak menjawab, karena setiap kata dari mulut Danu malam itu adalah jawaban dari doa-doa lama saya yang dulu sempat saya lupakan. "Aku mau bawa ibu pulang. Ibu bisa ambil kamarku, Anya. Dia pasti ngerti. Aku akan bicara." Saya menatap wajahnya dengan tenang. "Danu, saya sudah punya rumah. Bukan rumah besar, tapi disinilah saya bisa berdiri." Dihormati bukan karena status, tapi karena rasa. Ia menunduk. "Tapi aku anakmu, Bu. Dan kamu tetap anakku. Tapi bukan berarti aku harus kembali hidup dalam rumah yang tidak menghargai keberadaanku. Aku bukan marah, Danu. Aku hanya memilih tempat di mana aku dianggap manusia." Danu menggenggam tangan saya. "Aku tahu ini semua terlambat, tapi izinkan aku menebusnya, satu hari demi satu hari." Saya menatap matanya. Di sana untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, saya melihat anak kecil saya lagi. Anak yang dulu saya timang, saya bela, saya kasihi, kini duduk di hadapan saya bukan sebagai pria dewasa yang keras kepala, tapi sebagai anak yang akhirnya sadar. "Baiklah," kataku, "tapi kamu tidak menebus untukku, kamu menebus untuk dirimu sendiri." Ia mengangguk menahan tangisnya. "Boleh aku datang ke warung, bantu-bantu, cuci piring juga nggak apa-apa." Saya tertawa kecil. "Kalau kamu tahan berdiri di dapur sempit, silahkan, tapi jangan harap ibu memanjakanmu seperti dulu." Dan malam itu, di antara meja lipat dan aroma sisa sambal, ibu dan anak yang pernah saling kehilangan akhirnya bicara bukan dengan emosi, tapi dengan hati yang belajar kembali saling memahami. Pagi-pagi benar, sebelum pasar ramai dan ayam mulai berkokok, Danu sudah berdiri di depan pintu rumah Nenek Riana, lengkap dengan celemek pinjaman, tangan siap mencuci piring, dan semangat yang entah jujur atau karena rasa bersalah membuncah di matanya. Saya membiarkannya masuk tanpa banyak bicara. Biarlah dia belajar dari diam, bukan dari petuah. Ia mulai hari dengan menyapu lantai dapur yang lengket, membelah cabai, dan mencuci piring-piring sisa kemarin. Tangannya kikuk, berkali-kali ia terkena percikan minyak, bahkan menjatuhkan satu mangkuk sambal. Tapi ia tak mengeluh. Nenek Riana yang sejak pagi mengamati dari bangku rotannya cuma berkomentar. "Akhirnya ada laki-laki yang betah juga di dapur ini." Danu tertawa malu. "Saya sedang belajar, Bu." Satu persatu pelanggan datang dan warung kembali hidup seperti biasa. Tapi obrolan yang paling ramai hari itu bukan tentang nasi goreng atau sayur lengko, melainkan tentang anak muda tampan yang bantu masak di warung Bularas. "Wah, cucu Bularas ya?" "Bukan," katanya, "anak angkat lah."
Tapi mirip, desas-desus itu berputar. Tapi saya tak menjelaskan apa-apa. Biarlah mereka menebak-nebak. Ini bukan tentang pengakuan, tapi tentang perbaikan. Namun sore itu, badai datang lebih cepat dari yang saya kira. Saat warung hampir tutup, Anya muncul dengan gaun mahal dan parfum menyengat. Ia berdiri di depan meja warung. Wajahnya campuran antara syok dan marah. Danu yang sedang mencuci piring menoleh kaget. Ia buru-buru melepas celemek dan menghampirinya. Anya, jangan bikin keributan. Anya menunjuk saya. Jadi benar ini memang ibumu kan? Selama ini kamu bohong sama aku. Kamu tahu aku udah cukup capek dicibir orang-orang soal mertua yang kabur nggak jelas. Dan ternyata dia jualan di sini. Orang-orang mulai menoleh. Nenek Riana berdiri pelan, hendak menenangkan, tapi saya menahan lengannya. Anya mendekat ke arah saya. Apa yang ibu mau sebenarnya? Mau rebut Danu balik? Mau bawa dia dari aku? Udah puas bikin malu keluarga kami? Saya berdiri dari kursi menatap Anya punang. Yang aku mau hanya hidup dengan damai di tempat yang menghargai aku. Aku nggak pernah rebut Danu, tapi kalau dia datang sendiri, itu bukan karena aku panggil, itu karena kamu yang mendorong dia pergi. Anya terdiam, lalu menoleh ke Danu. Jadi kamu pilih tinggal di sini sama orang-orang pasar, meninggalkan anak-anakmu demi ini, demi. Dan saat itulah Danu berlutut di hadapan saya, di hadapan Anya, di hadapan para pelanggan, di hadapan Nenek Riana, dan langit yang memerah sore itu. Ia mencium tangan saya lalu menunduk dalam. Ibu, izinkan aku menebus semuanya, bukan sebagai pembuktian, tapi sebagai permintaan maaf karena pernah membiarkan orang lain merendahkanmu di depan mataku sendiri. Anya membeku, matanya berkaca, tapi bukan karena haru, lebih karena kemarahan yang tak bisa disalurkan. Ia berbalik dan pergi tanpa kata, membanting langkahnya di atas paving. Saya menarik nafas panjang, mengelus rambut anakku yang berlutut. Sudah Danu, bangunlah. Kau sudah cukup menanggung bebanmu. Sekarang waktunya berdiri dan menjadi laki-laki yang tahu dari mana ia berasal. Dan dalam hati saya tahu, perjalanan kami belum selesai, tapi untuk pertama kalinya kami melangkah bersama. Setelah hari itu, Anya tak lagi menghubungi Danu. Ia memblokir nomor suaminya, meninggalkan pesan terakhir penuh kemarahan. Pilih ibumu atau anak-anakmu, karena kamu tidak bisa punya dua-duanya. Danu hancur. Selama beberapa hari, ia hidup seperti bayangan, membantu di dapur tanpa bicara, duduk memandang hujan turun dan hanya menjawab seperlunya. Ia mencoba menghubungi anak-anaknya, tapi tidak satu pun dibalas. Kalau kamu mau kembali Danu, kembalilah, kataku suatu malam. Ibumu tak akan menyimpan dendam, hidupmu masih panjang. Tapi Danu menggeleng. Anya dan Ibu Lestari menjadikan rumah kami tempat yang sempit. Aku tak bisa bernafas di sana. Aku ingin membangun hidup baru, Bu, dari rasa hormat yang utuh. Saya tahu keputusan itu berat, tapi saya juga tahu setiap luka ada harganya. Dan kadang harga itu adalah kehilangan yang harus diterima. Hari-hari berlalu, warung kami kini tidak lagi disebut warung kecil di pasar, tapi mulai dikenal dengan nama Dapur Laras. Nama yang disarankan oleh pelanggan tetap dan akhirnya digunakan di spanduk baru yang dicetak panitia festival sebagai hadiah. Nenek Riana makin sering duduk saja, Kak. Kakinya semakin lemah, tapi senyumnya tak pernah padam. Kalau umur saya tak panjang, katanya suatu malam, saya senang bisa melihat dapur ini hidup lagi, dan kamu sudah seperti anak kandung sendiri. Saya menggenggam tangannya erat. Tanpa ibu, saya tak akan bertahan. Di luar dugaan, tawaran membuka cabang datang dari seorang pengusaha kecil yang pernah makan di warung kami. Ia menawarkan tempat kecil di sudut ruko, gratis sewa 1 tahun, asal kami mengelola dan membagi hasil keuntungan. Danu yang semula ragu akhirnya mengambil alih tanggung jawab itu. Dan begitulah warung kedua Dapur Laras pun lahir. Bukan lagi sekadar tenda dan kursi plastik, tapi dapur rapi, dinding berubin, dan menu tetap hanya 2, tetap sederhana, tetap jujur. Saya memilih tetap di warung pertama, di pasar, di tempat di mana semuanya bermula. Tempat di mana saya mengenal kembali diri saya.
Suatu sore saat warung hampir tutup, seorang anak remaja datang, anak sulung Danu. Ia berdiri canggung di depan meja lalu bertanya, "Bu Laras, Nenek Melati ada?" Saya menoleh. Hati ini nyaris meledak. "Masuklah nak," bisikku. Anak itu memeluk saya tanpa kata, hanya pelukan kaku, tapi saya bisa merasakan tubuhnya gemetar. Dan dari luar pagar, Danu berdiri menunggu, matanya penuh haru. Saya tahu pengampunan mungkin tidak instan, tapi waktu selalu memberi ruang. Dan ketika warung itu ditutup malamnya, saya menatap langit dengan dada penuh syukur. Saya tidak kembali ke rumah lama saya, tapi saya membangun rumah baru. Dari api, rasa, dan luka yang dijahit menjadi harapan. Satu bagian lagi tersisa, satu langkah terakhir, dan saya tahu akhirnya sudah dekat. Hari ini genap 6 bulan sejak saya melangkah pergi dari rumah Danu tanpa rencana, tanpa arah, hanya dengan uang Rp40.000 dan tubuh yang nyaris roboh. Kini saya berdiri di depan 2 warung kecil yang setiap pagi mengepulkan asap rempah dan tawa para pelanggan. Di pintu kayu yang kami cat ulang, tertempel nama sederhana Dapur Laras. Bukan nama glamor, bukan juga waralaba besar, tapi nama yang lahir dari perjuangan dan keberanian untuk memulai ulang. Bahkan saat tak ada yang percaya kau masih bisa hidup terhormat. Nenek Riana wafat 2 minggu lalu dengan tenang dalam tidur. Di malam terakhirnya, ia memegang tangan saya dan berbisik, "Kamu bukan tamu di rumah ini, Melati. Kamu yang menghidupkannya kembali." Saya menguburnya seperti mengubur bagian dari jiwa saya, tapi juga saya tanam tekad untuk menjaga warung ini sebagai warisan, sebagai bukti bahwa ibu-ibu yang dianggap tak berguna pun bisa mengubah arah angin jika diberi kesempatan. Danu kini mengelola warung cabang di ruko kecil dengan tekun. Ia belajar dari dasar, bukan hanya masak, tapi menghitung, melayani, bahkan menyapu. Anak sulungnya yang dulu tak pernah mengenal saya lebih dari sekadar mertua yang tidak akur, kini memanggil saya nenek dengan bangga. Anya belum kembali, mungkin tak akan, tapi kami tak menunggu lagi, karena hidup tidak menunggu orang yang tidak ingin melihat. Dan hari ini, saya duduk di kursi rotan Nenek Riana, mengaduk teh jahe, memandangi antrian. Seorang ibu muda menghampiri dan bertanya, "Bu Laras, bagaimana caranya tetap kuat meski ditinggal semua orang?" Saya tersenyum mengingat kembali malam-malam di sofa berdebu, langkah pertama di terminal kota pinggiran, dan wajah anak saya yang dulu menatap saya tanpa kasih. Lalu ku jawab, "Jangan berharap dihargai oleh semua orang, tapi pastikan kamu menghargai dirimu sendiri, bahkan saat dunia membuangmu. Kadang dibuang bukan akhir, tapi jalan sunyi yang membawa kita pulang ke versi terbaik dari diri kita sendiri." Ia terdiam lalu tersenyum, meneteskan air mata dan mengangguk. Dan saya tahu cerita ini mungkin selesai ditulis hari ini, tapi maknanya baru dimulai. Karena saya bukan lagi Melati, perempuan tua yang dibuang dari rumah. Saya adalah Bu Laras, pemilik dapur kecil yang menyelamatkan rasa, kenangan, dan harga diri. Dan setiap sendok masakan yang saya hidangkan bukan sekadar untuk mengenyangkan perut, tapi untuk membisikkan satu pesan kepada siapapun yang pernah merasa sendiri, kamu tidak kalah, kamu hanya belum selesai.